Happy in your new home. Don't worry, a room. That could be my switch. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Terlihat Patrick berkunjung ke Krusty Krab dan ingin memesan makanan. Namun sayangnya dia lupa mau memesan apa, dan karena kebanyakan berpikir otaknya pun konslet. Plankton yang bersembunyi di punggungnya Patrick masuk ke dapur untuk mencuri Krabby Patty. Namun naasnya dia justru terbawa ke dalam pesanan delivery sama SpongeBob. SpongeBob pun pergi mengantarkan pesanan delivery itu. Little Patty, you're all Sayangnya saat sampai di tempat tujuan, SpongeBob tertiup angin dan terbawa terbang jauh mengitari lautan sampai akhirnya mendarat di Pulau Monster. Sayangnya penyamarannya Plankton terbongkar dan di situ mereka rebutan Krabby Patty. Sampai akhirnya SpongeBob menjelaskan nih kalau mereka itu terdampar di pulau antah berantah. Kalau mau bertahan hidup, mereka harus berbagi makanan. Dan di situ Plankton pun senang karena harus berbagi Krabby Patty. Di saat ingin mencicipi Krabby Patty-nya, sialnya ada monster yang muncul dari bawah tanah dan melap Plankton. Yang beruntungnya SpongeBob berhasil mengeluarkan Plankton. Namun sialnya justru mereka harus dikejar-kejar sama monster itu. Mereka pun berhasil menjebak monster itu dan kemudian membuat tempat tinggal sementara karena hari sudah menjelang malam. Sayangnya karena tempatnya terlalu kecil, mereka pun harus berkeliling pulau untuk mencari tempat tinggal. Sialnya mereka justru masuk ke dalam mulut monster keong raksasa. Mereka pun kemudian mencari makanan dan menemukan buah pisang. Yang sialnya lagi nih, buah pisang itu justru adalah anak monster pisang dan menyerang mereka. Mereka pun terpaksa harus memakan batu. Namun ternyata batu itu juga monster yang bersemayam di bawah tanah. Mereka pun akhirnya kabur nih. Namun beruntungnya buah kelapa jatuh dan masuk ke dalam mulut monster itu. Yang tidak disangka monster itu menyukai buah kelapa dan mereka pun akhirnya membuka restoran Krabby Patty dengan berbahan dasar buah kelapa di pulau itu. Monster-monster itu ketagihan sama makanan tersebut dan selalu mengawasi Plankton dan SpongeBob agar tidak kabur dari pulau itu. Plankton pun memiliki ide agar mereka bisa kabur tanpa diawasi sama monster-monster itu. Dia mengatakan nih kalau dia akan memasak makanan paling lezat asalkan monster itu menutup mata. my friends who kept us captive by threatening to eat. Yang beruntungnya mereka berhasil kabur dari pulau itu. Dan sialnya di tengah perjalanan, pulau itu justru mengejar mereka. Yang ternyata pulau itu adalah monster penyu laut. Mereka pun akhirnya sampai nih di Krabby Patty. Yang ternyata mereka sudah terdampar di pulau itu selama 6 tahun. Sampai akhirnya monster penyu itu terus mengejar mereka. Mereka pun berhasil selamat. Dan monster itu memakan Krusty Krab dan Plankton di dalamnya yang sedang berbahagia mendapatkan patty tanpa ia ketahui kalau Krusty Krab telah ditelan sama monster. Episode ini diambil dari dongeng Jack and Bean Talks. Di sini Plankton berperan sebagai Jack. Dia tengah bersedih karena ladang cam miliknya sedang kering dan ia hanya memiliki sekeping koin. Sampai akhirnya dia menemukan mesin slot yang katanya bisa menghasilkan kacang ajaib. Dia pun menukarkan koin satu-satunya itu untuk mendapatkan kacang itu dengan harapan bisa memiliki lebih banyak uang. Karen memarahi Plankton karena tindakan bodohnya itu menukar uang terakhir mereka hanya untuk sebuah kacang yang tidak berguna. Dia pun menyuruh Plankton untuk memakannya sendiri. Namun tidak disangka kacang itu tumbuh dan membawa Plankton ke kastil di atas langit yang bertuliskan Kastil Krusty Krab. Dia pun masuk menelusuri kastil itu karena mendengar suara jeritan seseorang yang meminta tolong. Dan ternyata jeritan itu berasal dari Spongus. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Tuan Krab sebagai raksasa. Di situ Tuan Krab mengeluarkan harpa yang diperankan sama Squidward. Harpa itu akan memberikan alunan nada yang membuat Spongus bertelur dan menghasilkan Krabby Patty
Patty emas. Plankton pun tergiur karena dia butuh uang dan ia pun mencuri Krabby Patty emas itu. Sayangnya dirinya pun ketahuan dan dimasukkan ke mulut Spongus. Beruntungnya dia berhasil kabur dan mengendalikan Spongus, dan si raksasa pun akhirnya mengejar-ngejar mereka sampai akhirnya Plankton sampai kembali ke bawah bersama Spongus dan Krabby Patty emasnya. Raksasa itu turun ke bawah dan dihentikan sama Plankton menggunakan lasernya, dan tidak disangka jatuh tepat di atas rumahnya Plankton. Karen memarahi Plankton karena tindakan bodohnya. Mereka jadi tidak punya rumah. Namun beberapa waktu kemudian mereka pun akhirnya menggunakan cangkangnya si raksasa untuk tempat tinggal mereka. Bukan hanya itu saja, mereka juga membuka restoran dan menjual Krabby Patty emas, dan mereka pun jadi sukses sementara si raksasa menjadi miskin. Terlihat Mr. Puff tengah mengajarkan kita langkah-langkah untuk menjadi pengemudi yang baik dan benar. Dan di sini ada Squidward sebagai contoh yang baik dan SpongeBob sebagai contoh yang buruk. Langkah pertama, pemeriksaan kondisi kendaraan. Squidward yang mewakili pengemudi yang baik sebelum berkendara selalu memeriksa kondisi kendaraannya, dimulai dari ban, oli kendaraan, klakson, dan juga sen kendaraan dan sabuk pengaman. Sementara itu SpongeBob memberikan contoh-contoh sebagai pengendara yang buruk dan tidak patut untuk dicontoh. Langkah yang kedua, sebagai pengemudi yang baik sebelum memasuki jalan raya, ada baiknya untuk melihat kanan dan kiri jalan untuk memastikan aman untuk menyeberang. Langkah yang ketiga, pengemudi yang baik akan selalu mengutamakan pejalan kaki dan kondisi di sekitarnya. Sampai ke langkah ke-29, pengemudi yang baik selalu mengutamakan dan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas di sekitarnya. Peraturan selanjutnya, sebagai pengemudi yang baik, jangan pernah main-main dengan porsneling dan tombol-tombol di dashboard. Kemudian sebagai pengemudi yang baik, kita harus menahan amarah apabila menemukan pengemudi lain yang membuat kita kesal. Tiba-tiba ada masalah pada rekaman filmnya dan SpongeBob berusaha untuk membantu namun justru tersangkut. Alhasil Mr. Puff tidak bisa menyelesaikan videonya. Sementara SpongeBob sendiri melanjutkan video versi dirinya. Dia mengatakan kalau dia pandai mengemudi dan menjadi pengemudi terhebat di muka bumi. Ia membawa perdamaian ke dunia dengan membawa Krabby Patty dan mendapatkan penghormatan di balai kota. Yang mana di sini terlihat Mr. Puff yang marah nih karena videonya diambil alih sama SpongeBob dan membubarkan kelasnya. Dia akan melanjutkan videonya di lain waktu. Ada SpongeBob yang ingin mengajak Patrick untuk bersepeda menuju ladang ubur-ubur. Akan tetapi Patrick sendiri baru ingat nih kalau dia tidak punya sepeda. SpongeBob pun membantunya untuk mencarikan sepeda untuk Patrick. Dan saat ketemu sepeda yang tepat, sialnya justru Patrick tidak bisa mengendarai sepeda itu. Di situ SpongeBob pun akhirnya memutuskan untuk mengajarkan Patrick teknik-teknik untuk mengendarai sepeda. Dengan berbagai teknik sudah dicoba, tetapi Patrick pun masih belum bisa nih mengendarai sepedanya dengan benar. Yang tampaknya Patrick ini grogi. Setiap dia menyadari sedang mengendarai sepeda, seketika dia langsung kehilangan keseimbangan. Di situ SpongeBob pun menawarkan Patrick untuk mencoba sepeda tandem. Namun karena Patrick tidak bisa mengendalikan kecepatan mengayuhnya, alhasil mereka kehilangan kendali. Sepeda mereka mulai bertabrakan dengan sepedanya Mr. Puff, Tuan Crab dan juga Squidward, dan juga pengendara-pengendara lainnya. SpongeBob pun akhirnya menyadari kenapa Patrick begitu susah untuk diajari, karena di otaknya Patrick terlalu banyak pengetahuan yang tidak penting. SpongeBob mulai menghapus memori kegiatan sehari-hari yang menurutnya tidak penting nih, seperti cara menggosok gigi, menonton TV, sampai banyak kenangan yang telah dihapus sama SpongeBob. Alhasil karena otaknya Patrick sudah kosong, SpongeBob pun mulai mengajari Patrick cara untuk bersepeda lagi.
Yang hebatnya cara itu berhasil dan membuat Patrick jadi lebih pandai mengendarai sepeda. Saking hebatnya, Patrick pun mendapatkan penghargaan sebagai pesepeda terbaik di Bikini Bottom dari Ibu Wali Kota. Namun sayangnya itu hayalan Patrick. Yang sebenarnya terjadi, dia koma nih karena terjatuh di bukit kematian saat mengendarai sepedanya. Ada sebuah brosur tentang acara parade. Awalnya Tuan Crab tidak berniat mengikuti parade itu, namun SpongeBob menjelaskan kalau event itu bisa dijadikan kesempatan untuk promosi Krabby Patty kepada masyarakat. Tuan Crab pun setuju nih dan menyuruh Squidward dan SpongeBob untuk membuat kendaraan hias dengan nol budget, yang mana hanya mengandalkan kreativitasnya Squidward. Di situ Squidward pun terpaksa nih dan kemudian segera menggambar desain untuk kendaraan hiasnya. Setelah selesai, dia menyuruh SpongeBob untuk membuat kendaraan hiasnya. Dia pun bersantai dan menyerahkan semuanya kepada SpongeBob. Sampai akhirnya di pagi hari ternyata kendaraan hiasnya jauh dari ekspektasinya Squidward. Kendaraan hias itu terdiri dari beberapa Krabby Patty dan di atasnya ada botol formula rahasia raksasa. Yang ternyata SpongeBob benar-benar menuliskan resep formula Krabby Patty yang asli di kertas botol itu. Tidak disangka obrolan mereka disadap sama Plankton, dan Plankton pun akhirnya berniat nih untuk mengikuti parade itu dan mencuri resep rahasianya. Singkat cerita, parade pun dimulai dan dihadiri oleh Raja Ice Cream dan diikuti oleh banyak peserta. And to kick off this year's parade, we made up. They all wore the bros from Larry comes Mrs. Puff. All right with Mermaid My Leg Mobile. Sampai akhirnya giliran Krusty Krab yang terakhir menuju pusat kota. Sementara di sisi yang lain sudah ada Plankton yang sedang mengawasi dari kejauhan di sebuah gudang. Dirasa sudah tepat, Plankton pun langsung melancarkan aksinya dengan pergi ke parade menggunakan kendaraan hiasnya. Here at the Bikini Bottom. Akibat ulah Plankton, parade pun menjadi kacau. Squidward yang menjadi cumi goreng akibat terkena tumpahan minyak. Alhasil tidak ada yang mengemudikan kendaraan hiasnya. Kendaraan hiasnya Krusty Krab menabrak kendaraan hias lainnya yang ada di depan mereka. Beruntungnya mereka berhasil kabur, sementara Plankton berhasil mendapatkan kertas formulanya dan tengah menikmati kesenangannya. Sampai akhirnya kendaraan hias berbentuk pompa bensin dan kendaraan hias berbentuk korek api memasuki parade dan bertabrakan. Alhasil semua itu memicu ledakan yang besar. Ledakan itu menghancurkan kertas formula itu. Namun Plankton masih senang dan tampak bahagia karena dia masih mendapatkan potongan kertas formula itu yang isinya garam. Dia berhayal nih, jika dia mendapatkan garam kecam bucket, maka dia bisa menyaingi Tuan Crab. Sementara Tuan Crab dan yang lainnya justru tidak menggubris Plankton dan memilih pergi dari sana. Plankton pun akhirnya memutuskan untuk pindah dari Bikini Bottom bersama Karen, dan dia mengucapkan salam perpisahan sama SpongeBob dan Tuan Crab. Tuan Crab awalnya tidak percaya, dia berpikir mungkin itu salah satu triknya Plankton lagi nih. Tetapi sampai akhirnya cam bucket dihancurkan. Di situ dia percaya dan senang dengan kepergian Plankton. Tidak disangka cam bucket pun digantikan dengan toko baru, yaitu Flower Pot Florist atau toko bunga. Di situ Tuan Crab berinisiatif untuk memperkenalkan diri ke owner toko tersebut karena dia tidak mau menjalin permusuhan dengan toko baru itu. Di sana dia bertemu dengan Petunia sebagai owner dari toko bunga itu. Mereka berkenalan dan berbincang sampai akhirnya Tuan Crab pergi dari sana. Ternyata itu hanyalah penyamaran Plankton dan Karen nih. Kepindahan mereka itu semuanya bagian dari rencana mereka untuk mendapatkan resep formula Krabby Patty. Tidak lama kemudian SpongeBob datang mengunjungi toko dan melihat bunga-bunga di sana, dan penyamaran Plankton hampir ketahuan. Namun beruntungnya dia berhasil menjaga misinya. Squidward pun datang dan menyuruh SpongeBob untuk kembali ke Krusty Krab karena banyak pelanggan yang antri, dan SpongeBob pergi dari sana. Sementara itu Squidward yang masih di sana, dia terpesona melihat kecantikannya Petunia dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Petunia. Petunia pun kemudian membagikan bunga-bunga kepada warga Bikini Bottom dan mengubah duka menjadi sukacita.
Setelah mendapatkan hati masyarakat, toko bunganya pun semakin ramai dan tidak lama dia kedatangan pelanggan, yaitu Squidward yang ingin merayu Petunia. Namun aksinya itu dibatalkan sama Tuan Crab. Dia menyuruh Squidward kembali bekerja dan Petunia langsung memberikan buket bunga besar kepada Tuan Crab. Setelah itu di toko bunga, Plankton sempat ingin mengubah mimpinya nih dan ingin fokus menjual bunga saja karena dia senang melihat pelanggan tersenyum bahagia. Karen mengingatkan untuk jangan lupa sama rencananya karena dalam waktu 5 menit buket bunga yang diberikan ke Tuan Crab itu akan meledak dan di saat itulah Plankton akan masuk dan mencuri formula resep rahasianya. Plankton pun tidak mau karirnya sebagai florist hancur. Dia pun akhirnya pergi ke Krusty Krab dan mengambil kembali bunga-bunganya itu. Tuan Crab merasa curiga dengan perubahan sikapnya Petunia. Sementara di toko bunga, Petunia memiliki waktu 1 menit untuk menjinakkan bom itu. Namun sayangnya harus terhenti karena ada Squidward yang melamar Petunia dan karena kehabisan waktu, hasil bom itu meledak dan mengungkapkan sosok asli Petunia. Di situ Squidward pun sedih dan mengubur dirinya sendiri. Sementara Plankton mendapatkan amukan dari masa nih karena sudah membohongi warga dan melukai perasaannya Squidward. Acara Everyone is Horrible yang dipandu oleh Squidward. Acara ini merupakan editorial versi Squidward Tentacle, acara tentang sikap atau pandangan dari media tentang suatu peristiwa. Squidward tidak suka dengan cara bubble bath saat makan yang menurutnya itu sangat menjijikan, apalagi saat membayar tunai ada minyak yang menempel di uangnya. Acara pun digantikan dengan Fun Believable yang dipandu oleh Rob Goldfish. Dia menyoroti beberapa pemandangan menarik di Bikini Bottom. Pertama, rumahnya Sandy. Dia mengatakan kepada pemirsa kalau Sandy merupakan ilmuwan yang hebat di Bikini Bottom dan sudah banyak alat yang diciptakannya. Dia juga meminta Sandy untuk melakukan sesuatu yang keren dan Sandy menunjukkan kalau dia bisa menyimpan banyak kacang di mulutnya. Wow, impressive. Setelah itu, Rob pun pergi ke kastil Nosferatu yang merupakan bangunan bersejarah di Bikini Bottom. Nosferatu mengatakan kalau dia ingin menunjukkan sesuatu yang gila dan keren. Tidak disangka aksi itu berujung kepada iklan yang disponsori oleh minuman bersoda Fizzy Fang. Ra pun pergi ke tempat selanjutnya, yaitu rumahnya Baby Piranhas, merupakan orang paling tua di Bikini Bottom. Baby Piranhas ingin menunjukkan meskipun dirinya sudah sangat tua, dia masih bisa melakukan hal gila, yaitu mengendarai helikopter. Helicopters. We are flying over. Going down again. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Perch Spankin dan neneknya yang sedang meliput berita tentang kemacetan di jalan raya menggunakan helikopter. Nyonya Perkins dan Piranhas pun akhirnya berdebat tentang siapa yang paling tua dan siapa yang paling hebat. Mereka pun akhirnya memutuskan nih untuk duel helikopter. Setelah itu mereka pulang dan Nyonya Perkins pun berubah menjadi debu. Sementara Baby Piranhas akhirnya menyadari kalau kini dialah yang paling tua. Di akhir scene ada SpongeBob dan Patrick yang menunjukkan aksi keren mereka kepada media. SpongeBob sama Patrick berniat untuk menonton bioskop bersama. Dan di dalam sana saat mereka sedang menikmati film sembari tertawa bersama, tidak disangka karena tawanya yang berlebihan alhasil membuat SpongeBob tidak bisa berhenti tertawa. Sampai akhirnya dia harus diusir dari bioskop karena membuat keributan. Di kota ada seseorang yang sedang mengenakan topi dan SpongeBob menertawakannya, padahal dia tidak bermaksud menertawakan orang tersebut. Dia ini justru tidak bisa mengendalikan tawanya. Dia bahkan tertawa pada orang yang sedang bersedih karena susunya tumpah di jalan. Di situ SpongeBob pun meminta maaf karena tidak mengendalikan tawanya itu dan pergi dari sana. SpongeBob pun pergi ke Krusty Krab diam-diam. Dia takut tawanya itu akan memancing amarah publik. Dia pun bersembunyi di gudang tanpa disangka tawanya itu terdengar lewat speaker dan didengar oleh semua pengunjung Krusty Krab. Itu membuat mereka kesal dan pergi dari sana. Tuan Krab pun kesal nih karena ulahnya SpongeBob. Pelanggan pun pergi dan dia meminta SpongeBob untuk memikirkan hal-hal yang tidak lucu agar bisa berhenti tertawa. Kemudian datanglah seorang pelanggan yang protes karena pesanannya tidak kunjung datang. Di situ SpongeBob berusaha menahan tawanya sampai akhirnya pelanggan itu terjatuh dan SpongeBob tidak mampu menahannya. Dia pun tertawa lepas dan pergi dari Krusty Krab. SpongeBob pun pergi ke kota dan tertawa di sana. Dia mencari tempat persembunyian sampai akhirnya dia masuk ke dalam ruangan operasi. Di saat dokter sedang melakukan operasi pada robot, SpongeBob
tertawa dan tawanya itu mengakibatkan robot itu jadi hidup dan malfungsi, kemudian mengacak-acak rumah sakit. Dia pun pergi ke kuburan dengan harapan tawanya dapat terhenti karena tidak ada hal yang lucu di kuburan. Sampai akhirnya dia menemukan ada prosesi pemakaman badut dan tertawa di sana. Dia pun akhirnya pergi ke bioskop nih menonton film paling menyedihkan yang pernah ada. Justru usahanya pun gagal, tawanya juga tidak terhenti. Sampai akhirnya dia bertemu dengan neneknya yang ternyata memiliki gejala yang sama, dan gejala itu sudah turun-temurun dari keluarganya SquarePants. Dan SpongeBob pun harus bangga dengan tawanya itu. Mereka pun akhirnya tertawa bersama. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.